Dia masih positif thinking bahwa itu mayat yang meninggal. Tapi pas hilang, dia baru sadar kalau itu pocong. Mana udah dia pegang lagi. Halo sahabat horor, selamat datang di Titik Gelap. Titik dimana cerita seram dan cerita kelam tersaji di sini. Ya, di video kali ini saya sudah mengumpulkan 7 cerita horor dari para netizen. Dari yang mengalami kejadian yang tak masuk akal, kejadian mencekam, dan kejadian yang nyaris merenggut nyawa seseorang. Cerita-cerita ini datang dari berbagai tempat, mulai dari kamar kos yang dihuni oleh arwah penasaran, sosok tak berkepala yang muncul secara tiba-tiba, sampai pabrik tua yang dihuni oleh mereka yang tak kasat mata. Jika kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita-cerita ini, langsung saja kita mulai. Video pertama. Singkat cerita pengalamanku dulu, padahal rumah sakitnya nggak pernah ada cerita horor sama sekali. Tapi dulu pas jaga IGD malam sekitar jam 11-an gitu, pernah diminta untuk periksa pasien kritis di ICU. Pas naik lift petugas sampai lantai ICU, kebetulan di lorong itu dijejarinya banyak bed yang udah rusak. Pas mau masuk ruang ICU, kok ada pocong ya di bed lagi berbaring. Saya pikir, oh mungkin ada pasien yang meninggal, tapi jenazah beliau belum diambil keluarganya. Entah kenapa saya malah iseng pegang pocongnya buat make sure asli apa kagak. Pas disentuh memang ada bentukannya. Oh, fix lah ini jenazah dipocongin. Ya udah, saya masuk ICU periksa pasien sekitar 15 menit. Kebetulan udah stabil lagi. Saya keluar lewat pintu yang sama, tapi pocongnya udah hilang. Lah, kemana pocongnya? Ya udahlah, saya balik lagi ke IGD. Di lift saya sambil berpikir, bukannya selama ini kalau ada pasien meninggal udah pernah dipocongin. Biasanya cuma ditutupin pakai kain atau selimut aja, dan sisanya diserahkan ke pihak keluarga. Sampai sekarang masih nggak bisa mencerna sih. Udah nanya ke perawat ICU juga, katanya nggak ada yang meninggal malam itu. Waduh, ini gila sih. Udah bener yang dilihat itu pocong, tapi dia masih positif thinking bahwa itu mayat yang meninggal. Tapi pas hilang, dia baru sadar kalau itu pocong. Mana udah dia pegang lagi. Lanjut ke cerita kedua. Ini cerita Bute, guruku yang anaknya pernah dioperasi di sebuah rumah sakit swasta waktu itu. Setelah anak Bute operasi, harus menjalani operasi lagi karena salah satu peralatan operasinya itu tertinggal di dalam perut anaknya. Gak tahu lupa atau gimana, yang pasti karena keteledoran tenaga medisnya. Sementara itu biaya untuk operasinya Bute gak punya uang cukup. Sampai akhirnya di suatu malam pas Bute jagain anaknya, waktu itu Bute keluar jalan-jalan di seputaran koridor rumah sakit. Tiba-tiba ada wanita gak dikenal nyamperin, terus ngasih amplop ke Bute. Wanita itu gak sebutin nama asalnya dari mana, terus cepet-cepet pergi keluar dari koridor. Bute menerima amplop itu sambil bengong, karena emang waktu itu lagi bingung banget mikirin biaya operasi anaknya. Pas dibuka di kamar anaknya dirawat, betapa kagetnya Bute, karena dalam amplop itu ada sejumlah uang, beberapa lembar uang 100.000, gak tahu berapa juta, dan jumlahnya sesuai yang dibutuhkan untuk biaya operasi anaknya. Akhirnya anak Bute sembuh, dan sampai sekarang gak tahu siapa wanita misterius yang ngasih amplop ke Bute waktu itu. Teman bukan, tetangga juga bukan. Percaya nggak percaya, uangnya real sih, bukan uang goib. Speechless, merinding dan terharu. Ini kalau disebut serem, nggak serem ya. Tapi yang jadi masalah siapa wanita itu? Kalian bayangin aja, ada seorang ibu yang lagi bingung buat mikirin biaya operasi anaknya, tapi tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita dan langsung ngasih amplop ke dia. Padahal si ibu ini nggak tahu dia siapa. Ini sih seperti malaikat penolong atau pertolongan dari alam semesta. Next. Aku mau cerita juga. Jadi dulu aku lagi magang dan numpang di kosan sepupuku. Kosan kecil ukuran 3x3 doang. Beneran abis pintu langsung ke kasur. Waktu itu sepupuku pindah kos dan aku nggak ikut. Abis magang waktu itu aku langsung pulang. Sepupuku udah pindah. Malamnya aku tidur cepat. Laptop aku nyalain, playlistnya nonstop. Lampu aku matiin. Aku tidurnya miring ke kanan ya. Terus aku kebangun karena dengar ada orang yang lagi nangis di sebelahku. Tapi aku sadar doang, gak buka mata. Waktu itu aku mikir mungkin sepupuku lagi berantem lagi sama pacarnya, karena itu bukan pertama kalinya aku dengar dia nangis. Itu aku dengerin doang nangisnya. Jelas banget itu di sampingku.
Di belakangku sih, karena aku tidur miring kanan. Terus aku coba gak peduliin karena lanjut tidur, ngantuk banget. Tapi disinilah aku baru sadar kalau sepupuku kan udah pindah kosan. Aku dari maghrib pulang magang kan udah sendiri. Abis itu aku buka mata. Nah, pas buka mata itu aku beneran lihat ada bentukan poci berdiri di dekat pintu. Aku gak lihat wujudnya karena gelap. Buru-buru aku berdiri, lari dikit ke saklar lampu. Pas udah nyala itu lampu, gak ada siapa-siapa. Aku buru-buru matiin tuh playlist di laptop. Terus tau gak, aku salpok di tanganku. Di siku bagian dalam ada garis merah yang panjang dari lengan atas ke lengan bawah. Itu kedua tanganku, kiri dan kanan. Paginya aku ceritain ke ortu, dan ortu bilang suruh banyak berzikir. Malam-malam yang biasanya ditemenin sepupu, hari ini dia sendiri. Dan mungkin udah biasa ngedengar sepupunya nangis. Pertanyaannya, siapa yang nemenin dia malam ini? Next. Pernah waktu pertama kali ngontrak ke rumah bedeng. Ruang tamu, kamar tidur, dan dapur itu terhubung satu lorong lurus. Dan sebelah dapur ada pintu buat keluar. Pas lagi susun foto pernikahan, posisi aku di depan, sejajar lorong arah ke kamar dan ke dapur. Pas mau gantung foto, ekor mata aku nangkep ada sesosok laki-laki jalan mendekati aku. Karena aku kaget, langsung noreh dan ngejar. Karena aku pikir pintu belakang kebuka dan ada yang masuk. Dan ternyata pintu tidak terbuka. Hari itu aku sendirian di rumah. Dan pas suami pulang, aku ceritain tentang kejadian siang sore tadi. Suami aku bilang, jangan kaget ya, ternyata hari itu hari ketiga meninggalnya penghuni rumah kami sebelumnya. Gila sih, ternyata kamu gak sendirian tadi siang. Next. Jadi ingat waktu saya merantau di Bali dulu. Tiap pulang kerja, saya nggak pernah langsung mandi. Dan mandinya jam 8 atau jam 9 malam. Kosanku kamar mandi luar, buat umum penghuni kos yang lain. Kamar mandinya ada sekitar 6. Nah, ada satu kamar mandi yang tiap jam mendekati maghrib selalu dikunci. Ternyata kata penghuni kos lama di situ pada bilang kalau di kamar mandi satu itu ada makhluk halusnya. Karena terlalu sering ada yang diganggu, makanya tiap petang dikunci dan dibuka pas udah pagi. Habis dengar cerita itu, saya kalau mandi langsung pas habis pulang kerja. Gak berani mandi malam-malam lagi. Walaupun sebenarnya saya sendiri gak pernah diganggu. Katanya dulu karena ada penghuni kos yang pernah keguguran di situ dan janinnya masuk ke dalam kloset. Tidak diambil, tapi malah disiram sama ibu itu. Kata para penghuni kos lama, alasan dikuncinya karena seringkali yang diganggu adalah anak-anak. Katanya sering lihat sosok wanita kayak kunti atau gayung yang nyerok air kayak orang lagi mandi, tapi nggak ada sosoknya. Cuma gayung yang melayang sambil nyerokin air kayak orang lagi mandi. Dan kebetulan kamar mandi itu pas di sebelah kosan saya. Next. Sekitar tahun 2018, aku ngekos di Jaksel. Pulang kerja jam 8 malam. Pas buka pintu, kok kamarku kayak kebun. Banyak daun-daun kering sama tanah merah gitu. Lihat kamar mandi, kok gelap. Aku kan gak pernah matiin lampu kamar mandi. Aku jalan, terus buka pintu kamar mandi. Ternyata di atas kloset ada makhluk gede, tinggi, berbulu dari kepala sampai kaki. Matanya merah, giginya bertaring. Lantai kamar mandi pun sepenglihatanku kayak kebun. Saking kagetnya sampai gak bisa ngomong apa-apa, cuma langsung nangis. Nah, sekitar jam 3 aku kebangun dari tidur. Pas buka mata, kok ada orang berdiri menyamping di depan pintu kamar mandi. Pas dilihat lama-lama, kok bentuknya manusia kepala wayang. Tangannya juga persis kayak wayang. Anehnya aku gak takut, tapi demi keselamatan diri aku ruqyah. Dan ternyata itu peliharaan almarhum kakek yang ngikut aku. Gila, sampai sekarang aku gak bisa lihat lagi, tapi masih suka diteror, tapi lewat mimpi. Next. 2009-2010 pernah gawe di pabrik pengolahan bahan metal. Banyak banget kejadian yang gue denger, khususnya pas shift malam. Karena kebetulan cuma di PC gue yang ada shift malamnya. Pernah ada kejadian ada potongan tangan di atas conveyor yang lagi berjalan. Orang yang lihat sampai sakit 3 hari setelah kejadian itu. Malam Jumat tengah malam, lagi hujan gede. Tiba-tiba para pegawai di divisi press pada ngumpet ke tempat gue. Pas ditanya, mereka ternyata lihat bule rambut pirang pakai gaun putih lagi selonjoran di atas mesin press. Tinggi mesin hampir 3 meteran. Ada juga jam 5 pagi sebelum si pagi dimulai, di bagian maintenance ada pegawai yang tangannya ke press mesin.
sampai tangannya putus gara-gara lagi benerin mesin, tiba-tiba nyala sendiri mesinnya. Ada lagi yang si pagi jam setengah 6 mau masuk lewat gudang, malah lihat Mbak Kun lagi terbang. Gua juga pernah ngalamin pasif malam, tepatnya setengah 2 pagi. Gue ke kamar mandi sendiri, pas udah beres mau keluar WC, tiba-tiba keran airnya nyala sendiri. Terus pas lagi di kantor buat ngetes bahan kimia, kebetulan di samping gue kaca besar, ngadep langsung ke lorong sebelah gudang. Posisi si lorong lagi gelap banget. Gue kaget pas lagi antang sendiri, tiba-tiba ada yang gedor-gedor kaca, keras banget, padahal gak ada orang. Di situ gue gemetar parah. Sampai sekarang gue gak pernah lupa kejadiannya. Pokoknya banyak kalau diceritain. Kayaknya di pabriknya banyak banget penghuninya. Sampai-sampai kejadiannya nggak 1-2. Ya, itulah 7 cerita nyata dari sahabat horor. Kalau kalian juga pernah ngalamin cerita-cerita menyeramkan, entah di sekolah, di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun itu, dan jika kalian ingin cerita kalian dibagikan, tulis saja di DM atau di komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.